Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Resmayanti dengan NIM D0322302. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infrastruktur persampahan. Baik, adapun pemateri dari kelompok saya yaitu Muhammad Reza Alfarisi, Didin Said, Sukri, dan yang terakhir Rahmat Hidayat M. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator jaringan persampahan, yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan atau pengelolaan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan umum lainnya yang berinteraksi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas. Pengelolaan sampah pada hakikatnya merupakan titik balik tahap pelestarian lingkungan hidup yang dapat diukur berdasarkan angka peningkatan timbulan sampah. Peningkatan angka timbulan sampah dunia sangatlah signifikan dan Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2025 jumlah sampah akan bertambah hingga mencapai 2,2 miliar ton. Negara-negara berkembang yang bergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD berperan sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia, di mana timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 572 juta ton per tahun dengan rentangan nilai per kapita 1,1 sampai 3,7 kg per orang per harinya. Adapun latar belakang yaitu peran jaringan persampahan, definisi jaringan persampahan, sistem yang mengatur pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Kunci adalah sebagai penting dalam mengatasi masalah sampah global. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Saya akan membacakan materi tentang definisi jaringan persampahan. Jaringan persampahan atau sering disebut juga sebagai sistem pengelolaan sampah merujuk pada infrastruktur dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengangkut, mengelola, dan membuang sampah secara efisien dan lingkungan. Jaringan persampahan melibatkan berbagai tahapan dalam siklus pengelolaan sampah yang meliputi: pertama, pengumpulan sampah, transportasi sampah, pengelolaan sampah, pembuangan akhir. Komponen jaringan sampah yaitu yang meliputi yang pertama, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, pembuangan sampah. Pengumpulan sampah. Yang pertama, pengumpulan sampah adalah salah satu tahap penting manajemen sampah yang melibatkan pengambilan sampah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, bisnis, dan industri. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan sampah yang umum digunakan. Yang pertama, pengumpulan sampah pintu ke pintu. 2. Tempat pengumpulan sampah umum. 3. Kontainer sampah. 4. Keranjang sampah di jalan. 5. Hill bins. 7. Sistem otomatis. 8. Pengumpulan sampah khusus. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah adalah tahap berikutnya dalam manajemen sampah setelah pengumpulan. Proses pengangkutan ini melibatkan pemindahan sampah dari lokasi pengumpulan awal ke fasilitas pengolahan daur ulang atau tempat pembuangan akhir. Berikut adalah beberapa metode pengangkutan sampah yang umum digunakan. Yang pertama, truk sampah konvensional. Kedua, truk sampah kompak. 3, truk sampah seperempat dan setengah daratan.
truk sampah otomatis, pengangkutan sampah perkeretaapian, dan pengangkutan air. Pemprosesan sampah. Proses pengolahan sampah merupakan tahap penting manajemen sampah untuk mengurangi dampak lingkungan dan memanfaatkan kembali sumber daya alam. Yang pertama yaitu pemilahan dan pemisahan. Yang kedua adalah daur ulang. Yang ketiga adalah pengomposan. Yang keempat adalah penghancuran. Yang kelima adalah pembakaran sampah. Yang keenam limbah berbahaya. Yang ketujuh limbah konstruksi dan demolisi. Yang kedelapan penyimpanan sementara. Dan yang kesembilan adalah penggunaan energi. Pembuangan sampah. Metode pembuangan sampah merujuk pada cara-cara di mana sampah akhirnya dibuang atau dikelola setelah melalui tahap pengumpulan dan pengolahan. Yang pertama adalah tempat pembuangan akhir, yang kedua adalah pembakaran sampah, yang ketiga adalah pengolahan termal, yang keempat pengolahan di situs tempat pengolahan sampah, yang kelima adalah pengomposan, yang keenam penggalian pembuangan sanitasi, yang ketujuh adalah pembuangan di laut, yang kedelapan adalah recycling. Studi kasus manajemen sampah di Kota Medan. Yang pertama adalah perubahan populasi. Yang kedua adalah kekurangan infrastruktur. Yang ketiga adalah kebijakan lingkungan dan peraturan. Dan yang ketiga adalah kesadaran lingkungan. Yang keempat adalah peningkatan daur ulang. Yang kelima adalah isu sosial dan ekonomi. Yang keenam adalah kemitraan dengan pihak swasta. Yang ketujuh adalah kondisi geografis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang studi kasus daur ulang di Kota Medan. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan daur ulang di Kota Medan yaitu pengumpulan bahan daur ulang. Yang kedua, fasilitas daur ulang, edukasi dan kesadaran masyarakat, kemitraan dengan sektor swasta, pendaur ulangan, dan penegakan peraturan. Tantangan dan peluang. Baik, yang selanjutnya adalah tantangan dan pengolahan sampah di Kota Medan. Adapun tantangan dalam pengolahan sampah di Kota Medan yaitu yang pertama, infrastruktur dan teknologi, yang kedua, pemisahan sampah, yang ketiga, pengumpulan yang efisien, yang keempat, kebijakan dan peraturan, dan yang kelima, kesadaran masyarakat. Peluangnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur, pengembangan industri daur ulang, kemitraan dengan swasta, pemanfaatan teknologi, pengembangan produk daur ulang, dan peran pemulung. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu pengolahan sampah yang efisien melibatkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta memerlukan komitmen jangka panjang untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan tindakan yang tepat, pengolahan sampah yang efektif dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.